Meski masih terdapat 9 temuan dari hasil audit BPK, dua fraksi DPRD Bondowoso sebut jika temuan tersebut sudah sangat drastis turun dibanding temuan pada tahun sebelumnya yang mencapai 386 temuan. Hal ini disampaikan fraksi PKS dan P3 usai rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Bondowoso pada Senin 11 Juli 2022. Menurut anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Budi Hartono, atas adanya temuan ini, pihaknya mendukung Pemkab Bondowoso untuk ke depan senantiasa berbenah demi kebaikan bersama. Kami melakukan analisa data tentang hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021, di mana terdapat jumlah temuan sebanyak 9 dan rekomendasi BPK 20. Nah, itu sudah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK tahun lalu, di mana jumlah temuannya sebanyak 19 dan rekomendasinya 34. Jadi ini saya melihat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Bahkan kami juga membandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK selama 17 tahun pemeriksaan. Mulai tahun 2005 sampai dengan 2021, selama 17 tahun hasil pemeriksaan itu temuannya 386 temuan, 800 rekomendasi. Jika dibagi rata-rata per tahun, itu ketemu angkanya, temuannya 23 temuan dan 47 rekomendasi. Jadi hasil temuan BPK dan rekomendasi pada tahun jauh lebih kecil, gitu. Mesti ada temuan dan ada rekomendasi. Tapi alhamdulillah kita tahun ini sudah jauh lebih kecil. Bahkan terkecil selama 15 tahun hasil pemeriksaan. Mungkin bisa dijabarkan sedikit 9 temuan itu kira-kira apa saja? Ya, ada banyak lah tentang BOS ya, tentang bantuan hibah, yang sebetulnya bantuan hibah itu sebenarnya di tahun-tahun kemarin nggak ada persoalan, hanya ada kesalahan di akun saja. Itu sebetulnya hibah yang khusus untuk guru ngaji ya, terutama. Ya sebenarnya itu bukan hibah itu untuk guru ngaji itu sudah menjadi kegiatan dan melekat di Diknas. Jadi dalam bentuk insentif ya. Mungkin ada saran ke depan untuk bisa memperbaiki 100%. Tentu ke depan kita harapkan bisa menjadi lebih kecil lagi teman-teman dan rekomendasi dari BPK. Termasuk juga komitmen dari pemerintah daerah untuk bisa menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi itu dengan tindak lanjut yang sesuai dan selesai. Gitu. Termasuk capaian PAD. Saya kira secara umum dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 itu sudah cukup bagus. Capaian dari pendapatan, baik pendapatan secara keseluruhan maupun PAD sudah di atas 100%. Gitu. Demikian juga belanjanya. Hanya memang pada belanja masih kita memandang terdapat belanja yang tidak terserap relatif cukup besar, dan ini tentu juga ke depan harus dilakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pada belanja yang lebih realistis, sehingga bisa lebih optimal penyerapannya yang akan datang dan akan lebih bermanfaat bagi kepentingan peningkatan pelayanan masyarakat. Ketua fraksi P3 Bahri Sahalawi Zain menjelaskan jika ke depan Pemkab harus bersama-sama menggagas strategi khusus dalam upaya sterilisasi temuan BPK menjadi 0 temuan. Ada satu isu strategis yang menjadi titik tekan dari fraksi P3 dan itu sudah disampaikan dalam pandangan ini tadi, yaitu mengenai pembangunan infrastruktur. Terkait dengan infrastruktur ini kebetulan telah menjadi salah satu rekomendasi LKPJ DPRD. Nah, sekaligus infrastruktur ini juga menjadi atensi publik yang saya kira cukup masif, luar biasa. Oleh karena itu, fraksi P3 menegaskan dan akan berupaya mendorong bagaimana ke depan pembangunan infrastruktur itu menjadi skala prioritas untuk perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.
mungkin ada strategi khusus gitu yang tidak hanya normatif lah. Menurut saya perlu ada komunikasi, dua arah yang sifatnya saling melengkapi, saling menguatkan, dan untuk menjaga komitmen bersama. Jadi jangan sampai DPRD telah merekomendasi agar itu menjadi perhatian, tapi kemudian di sisi lain tidak ada dukungan yang konkret bagaimana itu dimasukkan dalam skala prioritas dalam rencana pembangunan. Sementara Sekretaris Fraksi Golongan Karya Kukuh Raharjo mengaku tetap berupaya agar bagaimana ke depan sisi pendidikan dan kesehatan dapat menjadi prioritas perbaikan. Kalau hasil audit BPK tentunya kita tidak perlu menyebutkan lagi karena itu sudah jelas, sudah ada beberapa poin yang harus dilakukan. Tinggal teman-teman dari fraksi Amaran Golkar ini mengawal bahwa temuan-temuan yang ada di LHP BPK itu dilaksanakan. Seperti halnya temuan fisik. Kita tidak perlu menyebut lagi karena di sana sudah ada tindak lanjut, artinya rencana tindak lanjut dari pemerintah daerah yang harus dilakukan. Jawaban APBD dari fraksi Golkar sendiri, bagaimana pandangannya? Bahwa pandangan fraksi kita tentunya sudah ada yang namanya LHP BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK. Tentunya di sana ada temuan-temuan yang harus dipenuhi atau dikerjakan oleh pemerintah. Kita mendorong itu untuk dilaksanakan dan diadakan perbaikan agar kedepannya tidak terjadi temuan-temuan yang sama. Kemudian yang menjadi titik tekan kita tentunya ini masalah tenaga honorer dan P3K. Jadi kita ingin ada sinkronisasi antara dinas terkait, dalam hal ini adalah dinas pendidikan, artinya jumlah tenaga pendidikan itu harus disinkronkan dengan namanya BKD kalau dulu. Kalau sekarang adalah BKP SDM ya. Jadi kemarin itu ada bahasa bahwa tenaga pendidik itu cukup dari BKP SDM. Padahal kenyataannya di sekolah-sekolah kita kekurangan tenaga pendidik. Ini perlu disinkronkan. Kemudian di sisi yang lain kita juga ada yang namanya tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan itu baik itu dokter, kemudian bidan, perawat, kemudian analis lab dan nutrisi dan lain-lain itu sekarang masih dalam tahap pendataan. Tentunya kita inginnya 958 semua diangkat menjadi P3K. Tetapi anggaran di APBD kita tentunya dengan pengangkatan yang cukup banyak akan membebani APBD. Itu kita akan mencari titik keseimbangan di mana teman-teman di tenaga pendidik, di pendidikan maupun tenaga kesehatan bisa terangkat tetapi tidak membebani memberatkan APBD kita. Dari Gedung DPRD Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.